Mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad Muhammad Ambadu. Kita awali dengan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di kesempatan kali ini kita mereview ya secara keseluruhan materi di unit ketiga. Nah, ini diawali dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Ada tiga struktur atau struktur kalimat dasar ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan aplikasinya dalam Al-Quran. Yang sebelumnya kita sudah menyinggung tentang kecenderungan ya, kecenderungan makna dari keluarga besar ya. Nah, disebut kecenderungan ya karena memang tidak ada kepastian ya yang bisa dibuat atau dipastikan ya di dalam menentukan artinya secara khusus ya karena uh, nanti ya yang bisa dilakukan adalah pendekatan. Nanti menyesuaikan tergantung konteks ayatnya ya, konteks kalimatnya ya, atau dalam pandangan sebabun nuzulnya begitu. Jadi banyak faktor yang diukur begitu ya untuk memastikan maknanya. Tapi secara umum ya memiliki kecenderungan makna, semisal keluarga aslama ya. Nah, keluarga aslama dia intransitif ya, atau dia uh, jika mengandung intransitif ya menjadikannya transitif, artinya mempunyai objek atau berefek kepada orang lain. Nah, ini kecenderungan secara umum keluarga aslama. Misalkan kalau dibandingkan dengan keluarga kecil ya sama-sama akar katanya nun zai dengan la nazala. Ini keluarga kecil artinya turun. Nazala yang zilu. Nah, maka yang turun itu pelakunya juga ikut turun gitu ya. Nazala yang zilu, maka pelakunya yang ikut turun. Tapi kalau anzala yang zilu, dia menurunkan ya. Artinya sesuatu yang diturunkan bukan dia ikut turun gitu ya. Ini sering contohnya dalam mungkin konteksnya di dalam Al-Quran itu wama yanzilu minas sama dan apa-apa ya sesuatu yang yang turun dari langit ya. Maksudnya ada sesuatu yang turun dari langit atau dia turun dari langit. Tapi annallaha anzala minas sama ima ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Ketika Allah menurunkan air dari langit, Allah nggak ikut serta turun juga gitu ya. Atau bukan Allah yang turun, tetapi menurunkan sesuatu dalam ini adalah air. Begitu juga khoroja, keluar. Kalau akhroja, mengeluarkan sesuatu. Dakhola, masuk, artinya dia terlibat masuk. Tapi kalau ada khola, yudhilu, memasukkan sesuatu. Ini contoh di dalam makna pertama dalam keluarga aslama. Yang kedua, kalau maknanya mengandung tindakan transitif, maka menyebabkan pihak lain ya melakukan tindakan tersebut. Misalkan sami'a mendengar. Ya. Tapi kalau asma'a yusmi'u ya, maka pihak lain ya rasakan atau melakukan tindakan tersebut ya. Dalam hal ini sami ya, atau mendengar ya. Syahada yashhadu ya. Nah, ini menyaksikan. Tapi kalau ashhada yushidu ya, nah, maka pihak lain melakukan tindakan tersebut juga. Ma asyhatuhum khalqas samawati wal ardh. Aku tidak membuat mereka menyaksikan penciptaan langit. Nah, itu kalau dia maknanya atau mengandung tindakan transitif, maka menyebabkan orang lain atau pihak lain mengenai tindakan tersebut. Jika mengandung kata benda, nah maka memberikan benda tersebut kepada pihak lain ya, atau terkenai ya. Ya. Hampir sama, mirip ya, cuman perlakuannya tergantung konteksnya. Kalau kata benda, maka kata bendanya mengenai orang lain atau pihak lain. To'ama ya, atau to'amun makan, atau ama yuto'imu memberi makan pada orang lain. Khobaro ya, atau khobarun, nah, itu memberi kabar kepada akhbaro yukhbiru ya, memberikan kabar ya. Antara nuzurun peringatan, telah anggaro yunziru memberikan peringatan dan seterusnya. Kalau kata sifat, maka kata sifatnya kena kepada orang lain juga. Karim itu mulia untuk diri sendiri.
Tapi kalau akrama yukrimu, memuliakan orang lain. Ba'id, jauh, aba'ada yubi'idu, menjauhkan orang lain. Dan seterusnya. Nah, jika mengenai atau jika mengandung waktu atau tempat, maka masuk ya, atau sampai kepada waktu atau tempat tersebut ya. Subuhun ya, subuh. Nah, kalau asbaha, keluarga aslama, asbaha yusbihu, masuk ke waktu subuh. Nah, masa'a atau masaun ya, amsa yumsi ya, masuk kepada waktu malam. Nah, tetapi ada satu makna dalam keluarga aslama yang dia mengenai dirinya sendiri ya. Nah, ini jumlahnya tidak sebanyak kecenderungan makna yang tadi ya. Normalnya keluarga aslama itu ditujukan kepada orang lain, tapi ada juga maknanya yang dia justru kena kepada dirinya sendiri. Nah, ini ada hanya sedikit ya, jumlahnya tidak banyak ya. Contohnya keluarga aslama, kata aslama itu sendiri ya. Aslama yuslimu, bukan menyerahkan orang lain, tapi dia berserah diri. Aflah yuflihu, bukan mensukseskan, tapi dirinya sukses atau beruntung. Ya. A'rodo yu'ridu sama juga. Dirinya berpaling, besara yusiru, dirinya melihat, asrafa yusrihu, dirinya berpihak. Sehingga ini cenderungan keluarga aslama ya, yang dia tidak mengandung intransitif ya. Kalau tindakannya mengandung intransitif, maka menjadikan objeknya atau menjadikannya transitif atau mempunyai objek. Kalau tindakannya transitif, maka dia mengenai pihak lain, ya, melakukan tindakan mengandung kata benda, maka memberikan benda tersebut kepada pihak lain. Begitu juga kata sifat, kalau waktu mengandung waktu dan tempat, masuk kepada waktu tempat tersebut. Juga mengenai diri sendiri atau tidak berefek kepada pihak lain. Ini yang minoritas ya. Nah, mirip dengan keluarga Aslamah, mirip seperti keluarga Aslamah, ada keluarga Alamah. Nah, cuman ya di dalam keluarga Alamah ya ada tasdidnya, menunjukkan intensitas hurufnya ya. Artinya hurufnya double gitu ya, bertambah banyak, maka ada beberapa kaidah ya. Secara umum ya, taksir menunjukkan banyaknya frekuensi pengulangan ya. Kemudian tadaruj ya, tindakan yang berangsur-angsur ya, atau juga adwam yang berlanjut ya atau konsisten, iftiham yang dia sangat penting, dan juga mubalaghah. Nah, jadi keluarga alam ini kalau dibandingkan dengan keluarga aslama memiliki makna yang lebih kuat ya. Bisa jadi intensitasnya, bisa jadi jangkauannya, bisa jadi sesuatu yang penting atau secara maknanya lebih kuat. Sama mirip ya, dia mengenai pihak lain ya. Misalkan kata nazala dengan nazzala ya, turun. Tapi kalau nazzala menurunkan sesuatu dan itu terjadi ya. Misalkan kalau dibandingkan dengan keluarga anzala, anzala dengan nazala lebih kuat mana? Kalau anzala cuma sekali turunnya ya, satu periode, satu waktu gitu ya. Tapi kalau nazzala ya, turunnya berangsur-angsur. Nah, ini prosesnya. Kalau Al-Quran itu sampai ke Lauh Mahfuz itu anzala, tapi kalau nazzala itu proses Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dari Malaikat Jibril sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah redaksinya dengan keluarga alamahnya, nazal, berangsur-angsur. Jadi nggak cuma satu proses, satu kali, tetapi diulang lagi, di-repeat terus. Kemudian sama ya, kalau dia mengandung intransitif, maka menjadikannya taksir ya, atau mubalaghah. Qata'a ya, qata'a itu motong, tapi qata'a yuqatti'u ya, itu motong itu dengan intensitas yang berulang-ulang ya. Fasukuma an hamimam faqata'a am'a'ahum ya. Begitu juga qatala, nah itu dengan menunjukkan makna yang lebih kuat daripada kota itu sendiri. Kalau mengandung ya kata benda sama memberikan benda tersebut kepada pihak lain ya, mengandung kata sifat juga memberikan sifat itu kepada orang lain ya. Atau waktu ya juga masukkan waktu tersebut pada memasukkan kepada atau ke dalam waktu tersebut ya. Mirip ya, cuma di dalam keluarga alamah tidak bisa mengenai diri sendiri. Bedanya itu, dan juga secara kekuatan makna ya,
bisa jadi intensitasnya gitu ya, atau kekuatan maknanya ya, atau juga misalkan secara apa namanya pengulangannya itu lebih kuat keluarga Allamah dibandingkan keluarga asli. Nah ini ya, tanda tasydid itu maknanya atau keluarga Allamah bisa menunjukkan taksir ya, banyaknya pengulangan, tadarruj ya, proses yang berkali-kali gitu ya, duam yang berlanjut apa namanya luas jangkauannya atau ihtimam ya, yang dia sangat penting atau membalau kekuatan makna. Kemudian dalam keluarga jahadah. Nah, ini ada kaidahnya ya. Kalau jahadah ini maknanya adalah saling ya. Artinya nggak mungkin cuma satu pihak, tapi ada dua pihak ya. Kalau qatala itu membunuh, ya bisa jadi satu membunuh yang lainnya. Tapi kalau qatala ya, nah, itu proses yang terjadi di antara dua pihak ya. Muqatilul musyrikin kafah, kama yuqatilunakum kafah ya. Mereka membunuh orang-orang musyrik ya, dan sebagaimana mereka membunuh kalian juga gitu ya. Sabaqah ya. Nah, kalau misalkan kita sering dengar istilah musabaqah ya. Musabaqah itu adalah saling ya, menunjukkan ada proses sabik itu uh, cepet-cepetan gitu ya, atau perlombaan gitu ya. Jadi kalau sabako yang musabako itu maka ya orang itu nggak cuma satu pihak, nggak cuma satu orang yang berlomba, tapi banyak gitu ya, banyak pihak yang berlomba. Itu juga nasihat Allah Subhanahu Wa Taala sabiqu ila maghfirah. Berlombalah kalian ya dalam mencari maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadalah ya, jadalah yujadilu perdebatan. Nah, perdebatan pasti ada dua pihak ya. Nah, itu makna pertama, saling. Yang kedua maknanya adalah kesungguhan ya. Jahada, yajahadu, bersungguh-sungguh. Tapi kalau jahada, yujahidu, sangat bersungguh-sungguh. Sobaro, yasbiru, bersabar. Tapi sobaro, yusobiru. Nah, ini contohnya dalam surat Al-Imran ya. Isbiru wasobiru ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu. Nah, isbiru itu dengan keluarga kecilnya, isbir. Nah, tapi kalau sobiru keluarga besar, keluarga jahadah. Jadi sabar dan tenanan sabarnya atau sungguh-sungguh sabarnya. Jadi Allah menguatkan lagi itu ya. Jadi uh, perbedaan maknanya adalah sangat atau sungguh-sungguh ya. Hasaba ya, hasiba ya sabu ya hasiba ya sibu dengan hasaba yuhasibu itu beda gitu ya. Perhitungannya atau konteksnya kesungguhannya. Jadi keluarga jahadah secara umum kesimpulannya maknanya saling gitu ya, saling berinteraksi antara satu pihak dengan pihak lainnya, atau juga maknanya kesungguhan ya, atau sangat. Nah, kemudian keluarga yang tadabbaro ya. Nah, tadabbaro ini ada tasdidnya juga seperti keluarga lama. Nah, dia juga bisa bermakna taksir dan juga mubalaghah ya. Secara pengulangan atau intensitasnya banyak dan juga mubalaghah kekuatan maknanya. Dan kalau alama itu mengarahkan pihak kepada pihak lain ya, yang ada di luar dirinya. Kalau tadabbaro itu tujuannya adalah untuk diri sendiri. Sama-sama pakai tasydid, tapi perbedaan tadabbaro lebih kepada diri sendiri yang dituju ya. Misalkan ya, katanya ada ba'ro ya, daudu burun ya belakang. Tadabbaro ya tadabbaru mendapatkan sesuatu di belakang layar atau mencari tahu ya orang-orang yang apa namanya tadabbur ya, berusaha mencari tahu makna atau hikmah apa yang didapat dari ayat yang dibaca. Ta'allama ya, allama ya itu memberikan ilmu atau mengajar. Tapi kalau ta'allama itu mendapatkan ilmu dengan proses yang untuk dibutuhkan diri sendiri atau proses belajar kita sebut ya. Kayak kan redaksi hadisnya itu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Maka penting sekali kalau mau mengajar itu ya harus belajar dulu gitu ya. Jadi ada proses yang didahulukan dengan ta'allam baru 'allamah.
Kemudian zakaro, tazakaro ya. Zakaro itu memberikan peringatan pada orang lain. Tapi kalau tazakaro, ya tazakaru ya. Tazakuron ya. Tazakur itu prosesnya untuk diri kita sendiri. Ya, sama bayana, bayana yubayinu ya itu bayan ya, memberikan penjelasan. Tapi kalau tabayyana ya tabayyanu atau tabayyunan, tabayyun itu proses yang kita butuhkan. Artinya kalau ada orang tabayyun tapi mengharapkan dari orang lain nggak bisa gitu ya. Tabayyun tuh kita yang proses mencari tahu gitu ya. Dari mana ini asalnya ada segala macam kita ulik sendiri gitu ya. Kemudian selain mengenai diri sendiri ya, juga menyebabkan dirinya menjadi ya, misalkan faroko ya, berbeda atau terpecah belah. Nah, makanya tafarroko ya tafarroku ya, dirinya menjadi berbeda atau berpecah belah. Faruk ya. Toharo ya toharun ya, tatahuron ya, mensucikan. Mensucikan tapi konteksnya kalau toharo itu mensucikan sesuatu ya. Nah, toharo tohiru. Tapi kalau tatohero ya totoheru tatahuron itu untuk diri sendiri. Kabaro ya takabur. Nah ini yang sering kita dengar mungkin ya. Kabaro itu untuk kepada sesuatu. Takabaro ya takabaru takaburon ya. Kata takaburon itu adalah orang yang membanggakan bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Jadi kesimpulan keluarga Tadabbaro ya, dia mencari atau untuk mendapatkan dirinya sendiri ya, dan juga menyebabkan dirinya menjadi kata kerja tersebut. Gitu. Tadabbaro. Secara umum tadabbaro memiliki kekuatan makna ya, bermakna takfir ya, intensitasnya dan juga balaghah ya, mubalaghah secara kekuatan makna. Nah, mirip juga kalau tadi alama dengan tadabbaro, ini keluarga jahada dengan ta'arufah ya, memiliki pola yang sama. Ya, ada alif, sama ada alif di akar kata huruf pertamanya. Namun ya, karena huruf ta'arufah ini lebih banyak ya, jadi kalau dibandingkan dengan keluarga jahada, ya, lebih kuat keluarga ta'arufah ya, karena hurufnya lebih banyak. Dan ada kaidah dalam tadabbur begitu ya, semakin banyaknya huruf maka akan semakin bertambah banyaknya atau bertambah kuatnya makna. Jadi kalau ada akar kata yang sama, ya, tapi yang satunya ketambahan alif kah atau huruf yang lain misalkan, maka secara kekuatan makna lebih kuat maknanya yang ada tambahan huruf-huruf. Nah, kalau ta'arofa aja ada tadi sama ya, saling berinteraksi ya, sama juga ya, keluarga ta'arofa juga saling berinteraksi. Ta'arofa ya ta'arufu ta'arufan ya, ta'aruf itu proses yang harus terjadi antara dua pihak ya. Sering terjadi interaksi. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga maknanya sama ya, sangat atau sungguh. Ala ya'lu, ta'ala ya ta'ala atau tafawata ya tawafatu ya. Itu contoh atau makna dari keluarga ta'arofa yang kedua. Yang ketiga maknanya juga bermakna berurutan ya. Tabi'a yatbi'u, tabi'a yatba'u dengan tataba'a yatataba'u ya. Taba'a berurutan. Jadi keluarga jahada dengan keluarga ta'arufah perbedaannya salah satunya tambahan ya. Secara makna ya dia bisa saling berinteraksi sama sangat atau sungguh-sungguh ya. Dan juga dia bermakna berurutan prosesnya. Nah, ini keluarga ta'arufah ya. Kemudian ikhtalafa, ini maknanya sangat atau sungguh-sungguh ya. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Nah, ikhtilaf ya, perbedaan pendapat ya, itu sering sekali ya, apa namanya, yang menjadi perbedaan itu ya tidak sesuatu yang simpel ya. Bahkan di kalangan para ulama itu ada yang saling tahzir ya, saling menghujat ya, bukan menghujat ya, saling mengklaim ya satu dengan lainnya karena pendapatnya. Itu sebenarnya proses yang biasa begitu ya dalam dunia para ulama ya, khususnya keilmuan ya, ulama satu mentahzir ulama lainnya itu hal yang biasa gitu ya. Dengan tentunya dengan dasar ilmu ya, bukan karena
subjektivitas, tidak suka personal, tapi karena pendapat ya, ada adu argumen. Nah, maka ikhtilaf itu ada sesuatu yang sangat prosesnya bukan sekedar berselisih biasa, tapi perbedaan yang menjurus ya, bahkan sampai arah ranah tahzir, menghujat atau mungkin menghukumi satu dan lain. Nah, kemudian ikhtalafa juga ya mengenai dirinya sendiri ya, bisa membuat dirinya menjadi atau mengenai diri sendiri. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtima' prosesnya dikenakan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ya, ini simpulkan kalau ikhtalafa maknanya sangat atau sungguh dan dirinya menjadi atau untuk dirinya sendiri. Ini kolaba. Nah, ini mirip ya. Tetapi inkolaba ini tidak bisa dipasifkan. Keluarga inkolaba yang kolibu inkilaban fahuwa mengkolibun kan langsung ke amarnya ya. Inkolib la tangkolib wadarufu minhu mengkolabun. Inkolaba yang kolibu inkilaban ya. Nah, ini mengenai dirinya sendiri. Dirinya berbalik gitu. Kolaba yukolibu ya. Ya mukolibal kulub. Nah, itu kan ya wahai yang membolak-balikkan hati ya. Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan sesuatu ya dalam hal yang adalah hati. Tapi kalau inqalaba yang kolibu dirinya sendiri yang berbalik. Redaksi doa itu kan menggunakan keluarga yang ini ya, qalaba keluarga alam. Kemudian terakhir ya istighfar yang cukup sering gitu ya. Istighfar pertama maknanya adalah meminta minta. Istighfar meminta ampunan gitu ya. Ista'zana minta izin ya. Ista'jala minta disegerakan. Ista'adha ya minta perlindungan. Kalau isti'adzah ya dalam redaksi kita yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua maknanya bersikap atau merasa menjadi ya atau bersikap kata kerja tersebut atau merasa menjadi kata kerja tersebut ya. Kabbaro yukabbiru ya membesarkan, tapi kalau istakbaro yastakbiru bersikap besar atau merasa dirinya menjadi lebih besar. Istabisyaro yastabisyiru juga merasa dirinya gembira. Nah, makna ketiga adalah berusaha atau bertahap ya. Ajaba yujibu menjawab atau istajaba yastajibu berusaha menjawab. Istajaba ya. Istijab ya. Kemudian makna selanjutnya adalah sangat atau lebih ya. Amsaka yumsiku menahan. Kalau istamsaka yastamsiku sangat menahan gitu ya, atau menahan dengan kuat atau berpegang teguh bahasa lainnya. Ahabba yuhibbu ya. Istahabba yastahibbu, maka istahabba memiliki makna yang kuat ya karena keluarga istaghfara maknanya adalah lebih menyukai. Nah, jadi keluarga besar istighfar ya maknanya bisa meminta, bersikap atau merasa menjadi, berusaha atau bertahap dan juga lebih. Ini beberapa kesimpulan tadi sudah kita sampaikan ya. Selama dengan alama memiliki kesamaan ya terhadap perlakuannya kepada orang lain, kecuali keluarga aslama di poin ke-6 dia bisa mengenai diri sendiri. Cuman keluarga alama lebih kuat maknanya karena ada tasydidnya yang bermakna taksir, ya, tadarruj, atau adwam, ihtimam, atau mubalawah. Kemudian jahada, ya, ini ada alifnya bermakna saling, ya, atau sungguh-sungguh. Nah, ini mirip seperti keluarga ta'arofah, saling atau sungguh-sungguh, tetapi lebih kuat maknanya, ya, ditandai dengan satu tambahan makna, ya, berurutan. Tadabbaro, nah, ini semirip ya dengan keluarga alama ya. Cuman tadabbaro dengan keluarga alama, tadabbaro konteksnya adalah untuk dirinya sendiri. Kalau alama tadi untuk orang lain, nah tapi kalau tadabbaro untuk dirinya sendiri. Kemudian ikhtalafa maknanya sangat atau sungguh atau membuat dirinya menjadi. Inqalaba membuat dirinya menjadi. Istaghfaro ya maknanya minta, bersikap atau menjadi ya atau berusaha bertahap dan juga sangat atau lebih. Nah ini sedikit rangkuman
di pendekatan makna keluarga besar. Nah, keluarga kecil tidak ada polanya ya, tidak ada polanya. Kenapa? Ya karena tidak ada tambahan apa-apa yang menunjukkan identitas. Jadi tidak bisa diterjemahkan maknanya secara khusus ya. Nanti mengikuti pola kedudukannya di dalam kalimat. Oke, kesimpulannya. Kemudian jumlah ismiyah. Nah, ini ya. Landasannya ya kita mengetahui fragmen. Fragmen itu ada 5 yang sudah kita pelajari. Fragmen mudhof, mudhof ilaih atau idhofa, jar majrur, ya, harfun nasab wa ismuha, dan juga mausuf wa sifat, dan terakhir isyarah musyarun ilaih. Nah, kelima fragmen ini ya untuk menentukan rangkaian-rangkaian dalam kalimat. Ya. Artinya ini satu rangkaian apa enggak? Misalkan ada kata uh, misalkan ada rangkaian kalimat begini banyak gitu ya. Kita bisa tahu ini satu dengan lainnya masih terikat apa enggak dengan dasarnya dalam fragmen ini. Tahu dia terputusnya di mana begitu ya. Nah, itu satu dasarnya adalah fragmen ini. Kita nggak bahas fragmennya, ya. Kita bahas pada jumlahnya atau kalimat. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab pada dua secara umum ya. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang basisnya ism atau basisnya fi'il. Bisa dilihat dari mana ya basis tersebut dari awalan ya. Kalau ada kalimat diawali dengan ism atau fi'il. Nah, itu untuk menentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ada 3 ya. Mubtada, khobar, mutalibil khobar. Yang wajib adalah mubtada, khobar, dan mutalibil khobar. Biasanya tambahannya. Bisa jadi dua-duanya ada atau bisa jadi salah satunya. Ya, mubtada dengan khobar, mubtada dengan mutalibil khobar, atau tiga-tiganya ada. Urutannya beda-beda. Ya. Ada yang uh, mubtada, mubtada, ya. Kemudian mutalibil khobar yang biasanya fleksibel ya. Mutalibil khobar letaknya di tengah-tengah khobar dan mubtada atau mendahului mubtada. Nah, nanti ini coba 3. Ini keempat mungkin ya, nanti akan dijelaskan ya kenapa kok ada mutalibil khobar letaknya di depan. Itu ada makna-makna tersendiri. Tetapi secara umum urutannya mubtada, khobar, mutalibil khobar ini urutan normal. Ada kasus mutalibil khobar letaknya di tengah-tengah sini atau di depan mubtada. Tapi yang umum ya, mubtada itu selalu di depan khobar. Ya. Mubtada itu apa? Mubtada adalah ism rofa yang pertama ya. Ya, maknanya dia menimbulkan rasa penasaran dan juga dia bisa berbentuk rofa pertama atau harf nasab wa ismuha. Jadi ada dua bentuk ya. Bisa juga rofa yang pertama atau juga harf nasab wa ismuha ya. Artinya bukan cuma harf nasabnya juga ya. Misalkan ada kata inna, kemudian di jeda ada kata Allah di sininya. Ya. Allah. Maka rangkaiannya di sini ya. Nah, baru masuk ke sini lagi, lanjut lagi. Jadi harus nasab ismuhnya harus disempurnakan dulu sebagai rangkaian mubtada. Itu mubtada. Kemudian, nah ini contoh-contohnya ya. Allah bikul syai'in alim ya, mubtadanya Allah. Hadza sihrun bin ya. Hadza sebagai mubtadanya. Kenapa hadza mubtada? Karena hadza bisa uh, 3 status ya berkemungkinannya. Rofa, nasab, jar semuanya sama. Tapi karena yang paling awal dia diposisikan sebagai rofa. Innal insana sebagai mubtada. Dan seterusnya. Nah, ini menentukan kata adalah ya. Normalnya ya mubtada titik-titik ya, atau adalah khobar dan mutalibil khobar. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Mubtada bisa pasangan dengan khobar, ya mubtada bisa pasangan mutalibil khobar, atau mubtada pasangannya keduanya, khobar dan mutalibil khobar. Kemudian khobar, ya khobar ini adalah ism rofa setelah mubtada. Ya, ism rofa setelah mubtada. Fungsinya memberikan informasi ya, nah, informasi tentang mubtada tersebut ya.
Dan khobar ya tidak harus berupa jumlah ismiyah ya. Normalnya dia ism rofa yang kedua atau yang setelah mubtada ya normalnya. Yang paling sering ya. Nah, ini bentuknya ism rofa yang setelah mubtada. Tapi juga bisa berupa folder atau kantong ya. Artinya dia bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Misalkan ya. Ini enggak ada yang belum ada. Ini Allahu Akbar. Allah mubtada, akbaru, rofa kedua setelah mubtada, maka akbaru sebagai khabar. Innallaha mubtada karena harun nasab wa ismuha khabirun sebagai khabar. Hmm, contohnya mana ya? Nah ini. Oh enggak, ini normal nih. Innal zalimina fi adzab. Normal nomor. Enggak ada ya di sini contoh yang folder kantong nih ya. Karena belum dibahas sekarang. Normalnya ya. Nah, ini normal ya. Misalkan hum qaumun tawun ya. Hum itu mubtada. Qaumun tawun ya sebagai khabar. Ka'annahum mubtada. Jarodum muntashirun itu masuk fasifah. Jadi satu rangkaian sebagai khabar. Ini tadi saya sampaikan ya, kenapa kita penting belajar fragmen untuk mengetahui ya, apakah khobarnya ini ada dua apa satu. Nah, ini kan jarodun muntasyirun tuh masih satu ikatan. Jadi khobarnya jadi cuma satu ya. Anna qadaballahi alaiha. Anna ghadabah. Aslinya begitu. Cuman karena ghadabah dengan Allah ini satu fragmen idhofah jadi satu rangkaian. Anna ghadaballahi itu adalah mubtada ya. Alaiha muta'alliq bil khabar. Terus seterusnya ya. Nah, kemudian mutalibul khobar ya memberikan informasi tentang mubtada ya. Tidak harus selalu berbentuk jumlah ismiyah ya. Bisa jadi bentuk-bentuk yang lain. Tapi secara umum ya bentuknya adalah jar majrur atau spesial mudhof atau mudhof ilaih. Nah, spesial mudhof ditambahkan dengan mudhof ilaih atau fragmen idhofah yang spesial mudhof ya. Nah, dzalika fil ardi la muslihun. Dzalika sebagai mubtada, fil ardi sebagai modal bil khabar. Annal ma'a mubtada kismatun khabar bainahum ya baina dengan hum ya fragmen jar majrur maka sebagai muta'alliq bil khabar. Contoh-contohnya tadi ya. Inna dzalimina fi azabin mukimin ya nomor 6 ini ya. Inna dzalimina ini adalah mubtada ya karena sabu ismuha kemudian fi ya ini jar majrur ya fi azabin jar majrur azabin mukimin masuk ke rangkaian. Jadi fi azabin mukimin ini adalah mubtada satu rangkaian. Dzalika ini mubtada, amrullah ini khabar. Nah, amrunya khabar ya, amrullahnya fragmen ya satu ikatan. Jadi amrullah satu, satu rangkaian merupakan khabar. Begitu seterusnya. Jadi simpulannya jumlah ismiyah ada mubtada ya komponen yang wajib ada diikuti dengan khabar atau mubtada khabar atau keduanya. Kalau menerjemahkannya ya setelah mubtada biasanya ada kata adalah ya untuk menjelaskan bahwasannya kalau dalam kalimat kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ya kita selalu menggunakan kata adalah untuk kalimat ya. Itu juga dalam bahasa Arab. Meskipun tidak wajib mutlak harus kita artikan adalah tapi untuk menunjukkan kalimatnya status itu jumlah ismiyah kemudian kalau Apa jumlah Ustaz boleh ya nanya boleh silakan. tentang khobar sama muta'alik bil khobar ya? Kan Hmm. dua-duanya sama-sama memberi informasi tentang mubtada'nya. Hmm. Jadi bedanya cuman bentuknya aja Ustaz. Kalau bentuknya isim Betul. rofa itu berarti khobar gitu. Hmm. Oke, Keduanya oke. menjelaskan tentang status atau keadaan dari informasi dan tentang mubtada tadi. Yang beda apa? Yang beda tentang bentuknya, bentuknya aja. Tapi kalau secara Hmm. makna nanti dia akan semuanya sama ya. Misalkan ya, ini ya, wallahu ala kulli syai'in syahid ya. Dan Allah ya atas segala sesuatu syahid ya. Syahid itu apa? Mulia ya. Jadi atas segala sesuatu ya untuk menjelaskan kenapa Allah ya, ya atas segala sesuatu
mulia. Jadi kesemuanya itu menjelaskan tentang Allah. Itu juga contoh-contoh yang lain ya. Ini Hmm. kalau ini wa mi waraihi ini contoh mutalibil khabar yang letaknya mendahului ya. Nah, ini belum kita pelajari. Dari kejazain nama ini Rasulullah ilaikum ya. Ini sesungguhnya aku ya Rasulnya Allah ilaikum ya kepada yang diutus kepada. Sungguhnya aku. Nah, kenapa aku? Kalau sesungguhnya aku kan mubtada aja ya. Tapi tidak menjelaskan apa-apa. Tapi Rasulullah ya, aku ini adalah Rasulullah. Rasulullah kenapa? Diutus untuk kalian. Jadi semakin sempurna. Biasanya mutalibil khabar memang tidak wajib ada ya. Karena ya termasuk khobar juga ya, karena nanti tergantung konteks kalimat atau ayatnya yang mau dijelaskan tuh bagian apa. Tapi bentuknya aja memang yang beda dibandingkan khobar dan mutadabbir. Khobar kalau status keduanya menjelaskan tentang informasi begitu. Hmm, hmm. Oke, oke, siap. Syukran, Ustaz. Oke, ada lagi seputar apa namanya jumlah ismiyah. Belum kita lanjut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya sama terdiri dari tiga komponen juga. Ada fi'il, fa'il, dan juga maf'ul. Fi'il, fa'il, dan juga maf'ul ya. Yang wajib ada adalah fi'il dan juga fa'ilnya. Fi'il dan fa'il ya biasanya sih dalam isem biasanya satu paket begitu ya. Kalau ada fi'il biasanya ada fa'ilnya. Misalkan kalau katanya adalah keluarga aslamam, aslamna. Nah, ini orang sudah tahu pelakunya siapa. Pokoknya adalah nahnu yang ada di belakang ini. Jadi kata kerjanya biasanya include di dalamnya ada fa'il pelakunya. Meskipun tidak mutlak ya, nanti ada kasus-kasus tertentu ya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya, syarat kalimat itu kan ada minimal subjek dan predikat gitu ya. Predikat. Kemudian dalam bahasa Arab ya, minimalnya ada fi'il dan fa'ilnya. Nah, kalau secara umum fi'il itu atau fa'il itu ada di dalam fi'il ya, atau disebut dengan fi'il apa namanya pelaku dalam gitu ya, fa'il dalam gitu. Misalkan nasuru, nah itu sudah otomatis di dalam ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya pelakunya adalah cirinya domah waw tambah alif ya, hum ya. Nah, kemudian fi'il secara umum ada 6, fi'il madhi, mudhari, madhi majhul, yang pasif, mudhari majhul, fi'il amr, dan juga fi'il nahi. Nah, kalau fi'il aktif ya, perbedaan aktif dengan pasif ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya pakai awalan di atau me gitu ya. Kalau yang aktif pakai me, kalau yang pasif pakai di. Tapi dalam bahasa Arab tidak mutlak berlaku sedemikian itu gitu ya. Parameternya kalau aktif itu diketahui pelakunya, kalau pasif itu tidak diketahui pelaku. Contoh fi'il aktif itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahi. Ini semua fi'il yang diketahui pelakunya. Tapi kalau fi'il pasif itu contohnya adalah fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul ya, atau fi'il madhi pasif, fi'il mudhari pasif. Nah, karena tidak ada pelaku, maka disebutnya adalah penderita. Nah, penderita ini diistilahkan sebagai naibul fa'il ya, pengganti dari pelakunya. Naib itu pengganti. Nah, jadi fi'il pasif ya, bukan istilahnya fa'il tapi naibul fa'il. Istilahnya bukan pelaku tapi penderita. Ya, bulan pasif dan juga aktif. Eh, kalau fi'il dalam ya, ya ini domir yang terdapat di dalamnya di dalam fi'il aktif ya. Kalau naibul fa'il dalam gitu ya, naibul fa'il itu terdapat dalam fi'il pasif ya. Jadi ada pelakunya tetapi letaknya di dalam. Nah, itu disebut dengan bukan ada pelaku, ada domirnya gitu ya. Domir kalau dia fiilnya aktif maka disebut dengan fa'il ya. Kalau domirnya itu kalau isem maaf, kalau fiilnya itu pasif maka disebutnya dengan istilah naibul fa'il. Nah, sedangkan yang ada di luar ya baik itu fa'il atau naibul fa'il luar ini hanya boleh ya
hanya boleh terjadi pada fiil yang domirnya ini berdomir huwa atau hiya. Misalkan kata nasoro, maka nasoro dengan nasorot, ya. Misalkan aslama dengan aslamat, ya, dan seterusnya. Dan harus, ya, pelakunya atau naibul fa'ilnya ini berstatus rofa dan letaknya harus di belakang fiil. Jadi untuk yang dipastikan harus sama adalah gendernya. Kalau bilangannya tidak harus. Kan nasrul mukminun, ya. Maka di sini bukan diartikan dia telah menolong orang mukmin, ya. Karena al mukminnya sebagai rofa begitu ya. Karena ada rofa dan di sini ada rofa gitu ya. Dalam kata nasrani ada rofa juga, ya ini huwa. Di sini ada rofa juga. Nah, maka rofa yang di sini hilang atau huwanya hilang, digantikan pelaku yang di sini. Orang-orang mukmin itu telah menolong. Beda dengan ini, nasrul mukminah. Ini mukminah berstatus nasab. Nasab itu sebagai keterangan. Maka pelakunya pakai pakaian di sini. Nasrul mukminun huwa. Dia telah menolong orang mukmin itu. Kenapa beda? Karena setelah kata nasoro atau domir huwa tadi tidak ada yang rofa lagi. Maka pelakunya pakai pelaku yang ada di dalam. Tapi kalau ada yang di luarnya, yang ada setelah domir huwa di sini yang diletaknya di luar, maka kita pakai yang keluar. Nasarakumullahu bibadarin, ya. Nasarakumullahu bibadarin. Hati-hati di sini. Bukan dia menolong kalian. Nah, kemudian di sini bingung jadinya. Allah bibadarin, ya, pada badar. Jadi artinya semakin tidak jelas, ya. Jadi kaidahnya kalau ada domir huwa atau hiya, maka lihat setelahnya yang ada berstatus rofa. Nah, siapa itu? Allah. Allah lah sebagai pelakunya. Allah menolong kalian pada perang Badar. Itu cara mengartikannya, ya. Jadi harus mengetahui pelaku tersebut adanya di dalam atau di luar. Kalau dia, ya, fiil aktif disebutnya dengan fa'il. Kalau dia fiil pasif disebutnya dengan naibul fa'il. Yang pertama fa'il itu pelaku. Kalau naibul fa'il diistilahkan dengan penderita. Nah, kemudian komponen selanjutnya, ya, ada fiil, fa'il. Kemudian komponen tambahannya ada maf'ul. Maf'ul ada 4 secara umum. Maf'ul bihi lahu hal. Bagaimana mengetahuinya? Kalau maf'ul bihi menjawab pertanyaan apa dan siapa. Maf'ul bihi di mana dan kapan. Maf'ul lahu kenapa. Maf'ul hal bagaimana. Cara tahu maf'ul gimana? Ya, mau nggak mau memang harus mengetahui artinya. Jadi supaya tahu maksudnya ini adalah maf'ul bihi atau maf'ul lahu, maf'ul hal. Paling nggak kita tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, tinggal kita sangkutkan, ya. Tinggal kita kaitkan apakah dia menjawab apa dan siapa, di mana dan kapan, kenapa, atau bagaimana. Itu bisa dirangkaikan di dalam ketika kita mengetahui makna dari kata tersebut. Bentuknya, ya, maf'ul, ya, seperti mana jelasan dulu, ya. Maf'ul itu adalah nasab, ya, atau keterangan. Maf'ul itu kan penjelas, ya, keterangan. Statusnya sama seperti kalian kita dulu, ya, keterangan. Rofa itu pelaku, nasab itu keterangan. Status dari maf'ul itu adalah nasab. Ini yang standarnya, ya, standarnya. Nanti bentuk lanjutannya dia bisa juga berupa fragmen, idhofah, jar majrur, mausuf wasif. Lah gimana taunya? Nanti berdampingan atau bersama dong begitu, ya, dengan apa tadi muta'alliq bil khabar. Tinggal lihat aja kalau maf'ul ini pasangannya pasti jumlah fi'liyah, serangkaian dengan jumlah fi'liyah. Kalau muta'alliq bil khabar ini serangkaian dengan jumlah ismiyah. Jadi kita lihat ini bagian jumlah ismiyah, ya, atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah nanti kalau ada fragmen jar majrur, ya, atau mungkin fragmen idhofah, ya, spesial mudhof, itu masuknya kepada, kalau dia jumlah ismiyah, ya, rangkaiannya maka muta'alliq bil khabar. Kalau dia rangkaiannya adalah jumlah fi'liyah, maka dia sebagai maf'ul. Ada jumlah fi'liyah, tiba-tiba ada fragmen idhofah atau fragmen masuk dan seterusnya, maka dia masuk ke dalam maf'ul. Meskipun bentuknya nggak kelihatan nasab, ya, tapi kalau serangkaiannya berdampingan dengan jumlah fi'liyah,
maka nanti fragmen tersebut menduduki sebagai maf'ul. Contohnya dalam bahasa Indonesia lebih 2 dekade ya Allah mewahyukan kepada Muhammad SAW di Madinah ayat-ayat bertahap agar terserap kepada hati mereka, ke dalam hati mereka. Allah mewahyukan itu fi'il fa'il. Kepada siapa? Ya, maka maf'ul bihi ya kepada Muhammad SAW. Di mana? Ya maf'ul fihi di Mekah dan Madinah. Apa yang diwahyukan? Ayat-ayatnya. Maka itu menjawab pertanyaan maf'ul bihi apa? Bagaimana ya maf'ul hal ya secara bertahap. Kenapa? Agar terserap ke dalam hati manusia. Maf'ul lahu. Kapan ya? Lebih dari 2 dekade. Jawab pertanyaan fihi apa dan di mana, di mana dan nah gitu kurang lebih menetiknya. Nah ini contoh maf'ul yang bisa dianggap fragmen ya. Sabbahan ini saya bilang tadi ya. Ada kata lillah di sini. Lillah ini kan fragmen jar majrur. Nah, tapi karena depannya di sini sabbaha ini jumlah fi'il ya. Kalillah di sini sebagai maf'ul. Jadi diistilahkan dengan eh, fi mahali ya. Kalau maf'ul itu kan harus nasab ya. Kok di sini nggak nasab ya? Di sini kan bentuknya jar ya. Nah, nanti istilahnya jangan dalam i'rab itu disebut dengan fi mahali nasab ya. Berkedudukan pa mahali itu ya, menduduki kedudukan uh, nasab gitu ya. Meskipun bentuknya tidak nasab secara utuh. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini jelas ya, sabih itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maaf ya. Hu di sini maf'ul ya, karena dia nasab statusnya. Dan bertempel itu kan bisa nasab bisa jar. Tapi kalau sabbaha lillahi ya sabbaha domirnya huwa. Dia eh, bertasbih kepada Allah ya. Maka kepada Allahnya itu dijadikan sebagai maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bihi ya, karena menjawab pertanyaan apa ya atau kepada siapa. Nah, ini contohnya ya. Atau dalam istilah lain kata lillah ini disebut dengan muta'alik bil fi'il ya. Kalau tadi ada istilah muta'alik bil khabar ya, muta'alik bil khabar, maka kalau dalam jumlah ismi jumlah fi'liyah disebut dengan istilah muta'alik bil fi'il. Nah, ini menentukan jenis-jenis maf'ulnya ya. Sudah kita bahas ya. Ini nah ini kalau yang dia berupa maf'ul yang berupa kantong ya atau folder ya. Folder itu maksudnya rangkaian awalnya adalah jumlah ismiyah, nanti di dalamnya ternyata ada jumlah fi'liyah. Atau sebaliknya, rangkaian awalnya jumlah fi'liyah, tetapi di dalamnya ada jumlah ismiyah. Contohnya ya, syai'an, ya la ya'lamuna syai'an, ini normal ya. Ya'lamuna itu fi'il fa'il, syai'an, nasab. Jadi kalau ya'lamu annaka rasuluh ya. Ya'lamu ini kan fi'il fa'il, jumlah fi'liyah ya. Kemudian ada innaka la rasulullah. Ini kan jumlah ismiyah. Ini. Tapi karena di sini ya'lamu jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'ilnya, maka innaka la rasuluh ini sebagai maf'ul. Maf'ul yang nanti di dalamnya ada fragmen. Ya. Fragmen karena sopo ismuha dan juga fragmen idofah. Rasuluh. Jadi kedudukannya ya, dia berkedudukan nasab ya. Ya'lamu annaka la rasul. Ya'lamu ya, dia mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Jadi menjelaskan ya. Ini maf'ul itu menjelaskan dari pada jumlah ism, jumlah fi'liyah. Atau menjelaskan tentang fi'ilnya. Berkedudukan nasab ya, maka dia dianggap sebagai maf'ul bihi ya. Di dalamnya terdapat mubtada dan khabar. Jadi di dalam maf'ul ini ya, dalam maf'ul ini kontong besarnya disebut dengan maf'ul, tapi di dalam maf'ul di sini ada innaka ini mubtada, rasuluhu ini di, yang disebut kantong itu di dalam misalkan jumlah bila itu ya
fiil, fa'il, maf'ul. Di dalam fa'ul maf'ulnya ini tadi ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kalau jabarkan ada mubtada dan khabar. Itu contohnya ya. Dan beberapa contoh yang lainnya ya. Nah, di sini juga ada. Roni asiru khomro ya. Ini haro ya, itu kata kerjanya. Ininya berstatus nasab ya sebagai apa namanya maful ya. Nah, mafulnya atani di sini. Asiru khomro ya itu dia merupakan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang berkedudukan nasab ya sebagai maf'ul bihi kedua. Ya. Jadi di sini ada maf'ul, ada fi'il fa'il, fi'il, fi'il. Ini di sini maf'ul. Asiru khamron ini juga asiru khamron ya. Nah, asiru itu merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan nasab ya karena sebagai maf'ul bihi yang kedua. Jadi ada maf'ul yang pertama ni, kemudian maf'ul yang kedua ada aksiru khomro. Ya, aksiru khomro ini kalau dijabarkan lagi di dalamnya adalah jumlah fi'liyah. Aksiru ini fi'il fa'il, khomro ini maf'ul. Jadi berlapis-lapis begitu ya. Oke, itu untuk jumlah ismiyah. Terakhir itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, korelasinya apa. Nah, ini juga khobar ya, khobar juga bisa bermakna atau berupa kantong-kantong tadi ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ala kulli ya, kulli syai'in syahidun. Ya, ini normal ya. Nah, kalau di sini wallahu ya ini kan ism ya diawali. Diawali dengan ism maka di sini ada jumlah ismiyah ya. Allah ini sebagai mubtada. La yahdil qaumadz zalimin. Ini ya. La yahdil qaumadz zalimin. Ini bentuknya fi'il. Nah, fi'il yang dia ya kalau dijabarkan yahdi yahdi qaumadz zalimin ya berarti ini fi'il dan fa'ilnya. Kemudian qaumadz zalimin sebagai maf'ulnya. Ini kan jumlah fi'liyah gitu ya. Tetapi yang jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai khabar dari mana? Dari kalau tadi kita mempelajarinya jumlah fi'liyah dulu diikuti dengan jumlah ismiyah atau di dalam ada jumlah fi'liyah juga. Nah, kalau ini yang diawali dengan jumlah ismiyah yang di dalamnya ada kantong-kantong tadi ya, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dalam hal ini. Atau ini adalah jumlah fi'liyah ya. Yahdi itu fi'il fa'il, qaumaz zalimina itu maf'ul ya, satu kesatuan karena fragmen mausuf wa sifah. Maka la yahdil qaumaz zalimin satu rangkaian mereka itu termasuk dari khobar penjelas ya. Dan Allah la yahdi ya tidak memberikan petunjuk ya al-qaumaz zalimin kepada orang-orang zalim. Begitu. Nanti kalau Mau ada nanya Ustaz, ya boleh kalau ada tanya. yang Kita yang tadi ya masih wallahu la yahdi. Jadi kan wallahu-nya ini tadi mubtada'nya ya. boleh. Terus sisanya itu gimana cara bedain ini tuh khobar atau mubtada bil khobar? Soalnya kayaknya kan ini dibilang berkedudukannya rofa. Gimana cara tahu kedudukannya rofa satu kalimat la yahdil qaumaz zalimin? Nah, maka istilahnya nanti dia bukan rofa murni ya. Nah, kalau istilah i'rab nanti sebenarnya saya nggak tahu ini kok kurikulum baru ini udah dipelajari unit ketiga ya. Karena ini nanti masuknya sebenarnya baru unit kelima apa keenam ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini sebagai mungkin dikenalkan di awal ya. Nah, jadi istilahnya itu dengan istilah kalau dalam i'rab itu ya fi mahali rofa gitu ya. Berkedudukan sebagai rofa gitu ya. Dia bukan rofa seperti mana kita kenal rofa gitu ya, yang berharokat doma atau ciri-ciri rofa pada umumnya. Tapi dia berkedudukan sebagai rofa. Kenapa? Karena dia rangkaian dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah diawali dengan mubtada.
Karena tidak ada lagi khobar, maka inilah khobarnya. Seperti tadi ya, kalau kita Hmm. ada jumlah fi'liyah, setelahnya ini kok ada fragmen di sini. Padahal tidak ada mubtada'nya. Maka fragmennya di sinilah sebagai ini kan fi'il fa'il, hanya jumlah fi'liyah. Maka ini sebagai pelengkap-pelengkapnya itu ya dijadikan berkedudukan sebagai maf'ul atau berkedudukan sebagai dalam hal ini khobar. Nah, taunya itu dari mana? Dari ciri tadi ya. Kalau ada mubtada misalkan ya, kemudian di setelahnya ada rangkaian jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, yang setelahnya itu ya seringnya biasanya berseberangan ya. Kalau udah di awal jumlah ismiyah, setelahnya biasa jumlah fi'liyah. Kok ada yang berdekatan seperti itu ya, padahal jumlah kalimatnya atau kalimatnya itu belum lengkap ya. Ini kan baru mubtada ya, kecuali begini. Nah, ini ada mubtada, khabar, muta'alliq bil khabar. Kemudian di sini ada fi'il lagi, fi'il. Nah, maka ini jumlah ismiyah, di sini jumlah fi'liyah. Jadi terpisah. Tapi karena ini tidak terpisah, ya, baru ada mubtadanya, memungkinkan ada khobarnya. Nah, khobarnya itulah yang satu rangkaian. Oh, iya, iya, sih. Biasanya ya bentuknya biasanya jumlah jumlah kebalikannya kalau jumlah ismiyah temannya biasa jumlah. Tapi juga ada tadi ya yang jumlah ismiyah jumlah fi'liyah di dalam jumlah apa tadi jumlah fi'liyah ya. Contoh yang tadi itu ya, di dalamnya ada jumlah fi'liyah juga. Biasanya menjelaskan secara makna dia akan menjelaskan ya. Itu ya kata kuncinya khobar mutalibil khobar itu menjelaskan tentang mubtada'nya sedangkan maf'ul ya sebagai keterangan dari kata kerjanya. Jadi memang ya ada sedikit enggaknya memang ada kata kata apa namanya keterlibatan kita mengetahui artinya, tapi itu enggak mutlak ya. Seperti mana kalau maf'ul itu memang harus tahu artinya, tapi ini enggak mutlak. Misalkan ini kan kalau kita enggak tahu artinya kan ya agak ribet juga. Tapi kalau kita sudah tahu ini susunannya, ini mungkin tidak. Oh, ini ada jumlah fi'liyah tiba-tiba gitu ya. Padahal ini rangkaiannya belum selesai. Nah, maka rangkaian ini disebut dengan khobar. Kalau bukan mutalibil khobar, kalau mutalibil khobar nanti spesifik. Dia harus apa? Men tadi. Men apa namanya? Jar majrur atau special mood. Yang didahulukan adalah saya sebagai khobar. Wa in itu begitu Mas Wibias. Ada yang butuh diperjelas lagi mungkin? Istilah apa tadi Ustaz? Oh, di mahali rofa. Di mahali rofa ya tergantung kedudukannya kan. Kalau dia khobar berarti rofa. Kalau dia tadi Hmm. maf'ul berarti fi mahali nasab ya. Oh, siap. Oke, oke, siap, siap. Oke, syukran Ustaz. Ya, Pak. Nah, itu juga nih ya. Wallah indahu ajrun azim ya. Wallah di sini ya. Allah. Nah, ini. Allah. Ini adalah mubtada ya. Wallahu indahu ajrun azim. Apa ini normal sebenarnya. Indahu ajrun azim. Rofa. Perkeduaan rofa karena sebagai khobarnya. Dalamnya terdapat mubtada dan mutalibil khobar. Nah, ini contoh yang berlipat ya. Dan Allah ya indahu ajrun azim ya. Ini kan contohnya adalah jumlah ismiyah nih. Nah, indahu ajrun azim ya. Di sisi ini bentuk yang didahulukan ya. Ini mubtada, ini mutalik bil khabar. Tapi keduanya ini ya, sebentar. Ya, Allahu indahu ajrun azim. Ya, indahu ajrun azim ini jumlah ismiyah berkedudukan sebagai rofa karena sebagai khabar di dalamnya abang ada. Dan Allah, nah ini kasusnya ya, ini agak sedikit unik ya. Ini kalau Allah jelas ya, ya rofa pertama. Nah, kemudian di sini ada kata indahu ajrun azim. Nah, indahu ajrun azim ini juga
bagian dari jumlah ismiyah. Nah, kalau tadi kan seringnya jumlah ismiyah kemudian diikuti dengan jumlah fi'il. Nah, ini jumlah ismiyah diikuti dengan jumlah ismiyah juga. Ya. Apa contohnya di sini? Wallah, ini mubtada. Indahu ajrun azimun. Ya. Ini kalau dijabarkan, ajrun azimun, ini sebagai mubtada juga. Kemudian indahu, ya, indah dengan hu, itu muthalib bil khabar. Yang letaknya ini, muthalib bil khabar mendahului mubtada. Nah, ini kasus khusus ya. Artinya dia nanti secara makna dia biasanya ikhtisos ya. Ikhtisos itu pengkhususan ya. Dan Allah di sisinya ya, hanya di sisinya terdapat pahala yang besar. Nah, Allah di sini ya, sebagai mubtada ya. Sedangkan ajrun azimun ya, itu tidak menjelaskan tentang Allah. Nah, ini keterlibatan ya. Kita apa dalam sisi makna harus mengetahui kedudukannya. Tidak mungkin ada apa namanya? Dua mubtada dalam satu tempat gitu ya. Jadi biasanya dipisahkan. Ini contoh mubtada yang dua tempat tetapi dia sebagai khobar. Kain besarnya itu sebagai khobar. Kenapa? Karena ajrun azimun itu untuk menjelaskan tentang ya dari makna dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah kemudian ajrun azim itu merupakan mubtada yang berbeda ya. Mubtada yang istilahnya bukan saling bertabrakan tapi justru ajrun azimun itu untuk menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki ya balasan yang besar. Maka di sini pentingnya ya mengetahui korelasi dari katanya. Artinya mau nggak mau memang ada sedikit ya, mungkin ini sangat jarang ya. Biasanya memang jumlah ismiyah diikuti dengan jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah yang diikuti dengan jumlah ismiyah juga ya. Atau dalam hal ini mubtada diikuti dengan mubtada yang selanjutnya. Tapi dia bukan satu mubtada dua. Justru dia sebagai khobar kedudukannya. Ajrun azimun indahu ya atau indahu ajrun azimun ya. Hanya di sisinya lah ya, ada pahala yang besar. Jadi di sini justru menjelaskan tentang Allah Subhanahu. Nah, ini yang mungkin agak apa namanya? Mungkin kalau bisa dibilang gimana cara membedakannya? Nah, ini yang justru harus ditekankan ini bagian sini. Kalau tadi kan insya Allah nggak ada masalah ya kalau diikuti. Nah, kalau ini kan nggak ada masalah mubtada, selanjutnya nggak ada kelihatan yang khobar ya. Maka terus kelihatannya adalah jumlah fi'il. Nah, ini kasusnya unik karena mubtada diikuti dengan mubtada juga gitu ya. Tapi mubtadanya ya bukan sebagai apa namanya? Bukan sebagai inti satu, inti dua, bukan. Tapi mubtada yang kedua ini justru menjelaskan kedudukannya mubtada, cuman dia menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang apa namanya? Khabar yang dia bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau dalam soal gimana menjelaskannya? Biasanya begini. Misalkan ada kata ini Allah ya, ini mubtada nggak ada masalah. Mubtada nggak ada masalah. Maka kata ajrun azimun ini bisa kita kalau dalam soal itu biasanya dicentang dua kali. Pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar, kata indahu sebagai khabar dan juga mutalik. Jadi dua-duanya tetap dicentang. Kalau dalam apa namanya dicoret-coret ya harusnya cuma begini doang ya. Ini mubtada, ini khabar, ini mutalibil khabar, ini mubtada. Angka yang besarnya ini. Ini kalau dicoret-coret, cuman kalau dalam bentuk soalnya itu dalam bentuk apa namanya pilihan gitu ya. Ada kotak-kotak biasanya. Ada kah, khabarkah, mutalibil khabarkah. Nah, ada satu kata yang mungkin ada dua kedudukan ya. Dia sebagai khabar iya, sebagai mubtada iya atau sebagai mutalibil khabar juga atau sebagai khabar juga.
Gitu. Jadi dua-dua kemungkinan dicantum. Tapi secara umum dia dianggap sebagai khobar penjelas. Begitu. Ini, ini antara fi'il dan fa'il tidak harus sama ya. Fahimal muslimuna, ini contoh jumlah fi'liyah ya. Selama sama-sama gendernya laki-laki ya, maka tidak ada masalah mau dia tunggal dengan jamak. Jumlah ismiyah ya, selama mubtada antara mubtada dan khabar, bilangan dan gendernya harus sama. Ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah tadi bilangannya tidak harus sama tapi gendernya sama. Tapi kalau jumlah ismiyah antara mubtada dan khabar maka bilangan gendernya harus sama. Nasrul mu'minun ya, nasrul mu'minu ya, nasoronya atau domir huwanya hilang ya. Orang-orang mukmin itu telah atau dia telah orang-orang mukmin itu telah menolong. Tapi kalau al-mu'minu nasoro ya, di dalamnya ada huwa ya, tidak ditutup tidak tertutup oleh al-mukmin ya, karena mukminnya ada di depan ya. Sehingga kalau diartikan orang-orang mukmin, koma, dia telah menolong. Jadi kedudukan posisi itu juga bisa menentukan apa namanya? Arti atau makna ya. Ya kalau biasanya ada kata-kata atau isim yang mendahului dari domir tersebut biasanya itu untuk menguatkan makna. Mukmin tersebut, koma, ya, dia telah menolong. Ya. Jadi itu menegaskan. Gitu. Siapa sih yang menolong? Dia itu loh orang mukmin itu. Jadi menegaskan maknanya. Makna dianya itu diletakkan di awal. Kemudian, nah ini ya, sehingga nanti secara makna jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Ini secara umum ya. Mana sih lebih kuat maknanya? Ini kan jumlah fi'liyah ya. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah ya. Secara makna ya, berikan efek penguat. Meskipun dalam terjemah biasanya sama aja tulisannya ya. Orang-orang mukmin itu telah menolong ya. Di sini juga sama orang-orang mukmin itu telah menolong. Tapi kalau kita pelajari kaidahnya ya secara umum jumlah ismiyah itu lebih kuat maknanya dibandingkan jumlah fi'liyah. Ya, mubtada, khobar, mubtada bil khobar, komponennya fi'il, fa'il, maf'ul. Itu mungkin ada pertanyaan atau mungkin apa yang butuh kita perkuat mungkin sebelum sampai di ujian. Silakan. Kalau bentuk soalnya ya, saya ini enggak, ini bentuk ininya aja ya, bentuk gambarannya. Karena GIFOM-nya belum bisa diakses ya, kalau pas ujian saja baru bisa diakses. Pengerjaan soalnya ya ada 10 poin, ya isinya tentang benar salah ya. Artinya form ya, nanti berupa form, terus nanti kita centang apakah statement ini benar atau salah. Nah, sedangkan 90 poin nanti berisikan tentang menguraikan komponen kalimat. Misalkan apakah ini mubtada, apakah ini khobar, ya mutalibul khobar, apakah ini fa'il, apa namanya, fi'il atau maf'ul. Nah, itu menguraikan kalimat. Nah, ini standarnya ya. Jadi kalau dikatakan berhasil, nilai standarnya adalah 60 minimal. Kalau di bawah 60 nanti ada remedi. Nah, ini contoh soalnya ya. Soal nanti ya Allah alam bisa sama atau enggak ya. Jika makna asalnya kata kerja ya, maka keluarga aslama cenderung menyebabkan pihak lain melakukannya. Apakah benar apa salah? Nah, gitu ya. Dan mubtada berfungsi memberikan informasi tentang khabar ya. Apakah benar ya? Dan mubtada berfungsi memberikan informasi tentang khabar. Nah, jadi memang harus hati-hati gitu ya. Kalau nggak hati-hati kita terkecoh gitu. Kan yang harus memberikan informasi itu kan khabar gitu ya, bukan mubtada. Itu kurang lebih pertanyaan benar atau salah. Nah, kalau menguraikan kalimat, nah, misalnya begini, ada kata ya, yakfuruna bi ayatillah. Nah, diuraikan yakfuruna ini apa, fil fa'il atau apa gitu ya. Minas, nah ini apa kedudukannya. Patokan pertama ya dalam kita menentukan ini adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah adalah lihat dari awal kata.
Yakfuruna berarti jumlah fi'liyah. Wallah berarti jumlah ismiyah. Kauminas ya berarti jumlah ismiyah. Tilka ismiyah. Yashhadu fi'liyah. Itu panduan kita untuk menentukan apakah ini rangkaian jumlah ismiyah atau fi'liyah. Sehingga nanti korelasinya adalah pasangannya. Kalau jumlah fi'liyah kan pasangannya nggak jauh-ja'uh dari fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau jumlah ismiyah, mubtada, khabar, mutalib. Nggak banyak sepertinya ya. Saya belum cek juga di form-nya yang terbaru ya. Kurang kalau melihat format di sini hanya sekitar 35 soal ya. 35 soal yang isinya menguraikan ayat-ayat. Itu ada pertanyaan mungkin sebelum mungkin atau ada penguatan apa yang butuh kita kuatkan. Kemudian insya Allah kalau nggak ada halangan akan depan. Silakan kalau ada, silakan. Mungkin butuh ini Ustaz apa latihan-latihan yang di G-form-nya boleh di-share lagi. Oh ya, siap. Dikabarkan. Makasih ya Ustaz. Siap. Nanti kalau yang kemarin tuh contohnya sambil kita lihat juga ya bentuk formatnya saya. Nah ini ya, misalkan ada kata wallahu, nah ini wallahu ambatakum minal ard. Nah ini kan wallah berarti kalimatnya berisikan jumlah ismiyah. Nah jumlah ismiyah berarti yang pertamanya adalah mubtada. Allah berarti mubtada. Ambatakum minal ardi. Ambatakum itu fiil. Kalau setelah mubtada diikuti fiil begini, maka itu kita curiga dia kedudukannya sebagai khobar. Gitu ya. Maka ambatakum, ambata, ya, khobar. Nah, khobar di sini. Khobarnya. Ambatakum itu khobar. Cuman, ambatakum kalau dijabarkan lagi, ambata dengan kum. Ya. Ambata itu apa? Ambata itu fiil fa'il. Tentang lagi ya. Ambata fiil fa'il. Kemudian kumnya sebagai maf'ul. Fiil, nah, hati-hati ya. Nah, agak, kalau pakai GIFOM ini agak hati-hati ya. Soalnya bentuknya membaca fiil fa'il, kum sebagai maf'ul. Supaya tidak salah ini ya, dalam centang. Kemudian, apa namanya, bentuk minal artinya sebagai mutalibil khobar. Kalau nggak ada kedudukannya dicentang. Ya, misalkan, kalau kedudukannya harusnya ada semua ya. Sini, oh bukan ya, ini ya, kalau nggak ada kedudukannya, misalkan isinya cuma jumlah ismiyah ya. Kalau di sini antum ini hampir ada semua ya. Innallaha ini mubtada, kemudian khobarnya, ya, khobarnya yuhibbul muhsinin. Nah ini nggak ada yang mutalibil khobarnya nggak ada. Yuhibbul muqsitin itu juga berupa khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Hibbul itu fi'il, fa'il, muqsitin itu maf'ul. Nah yang nggak ada di sini adalah mutalibil. Tapi boleh ini dilatihankan dulu memang baiknya. Soalnya ada bentuk-bentuk yang mungkin butuh kita latihankan. Jadi saya share ya, insya Allah bentuk yang normal dulu ya. Pengerjaan yang normal biasanya normal tuh kalau jumlah ismiyah semuanya jumlah ismiyah ya. Yang lainnya pilihnya kosong. Jadi coba saya pilih-pilih dulu. Saya kasih 3 bentuk soal. Pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga nanti gabungan ya. Seperti ini nih gabungan. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Oke. Ada lagi mungkin? Hanya Ustaz yang nomor satu Hmm. itu ini nomor satu di soal ini. Ini minal artnya itu sebagai khobarnya ambatakum bukan ya? Kan Minal ardi. ambatakum minal art itu kan jumlah fi'liyah. Hmm. Nah, minal artnya itu juga berlaku sebagai khobar bukan? Bukan, ini Bukan ya? mutali bil khobar. Nah, jadi Mutul. khobarnya itu ambatakumnya itu. Oh.
Nah, kalau kita jabarkan ya, kita jabarkan. Ini kan bentuknya mubtada ya. Allah itu mubtada. Khobarnya di mana? Ini nggak ada yang khobar setelahnya, nggak ada yang rofa setelahnya gitu ya. Tapi ada di sini minal ardi mutalibin khobar. Adanya ambatakum, ambatakum ini kan fi'il. Nah inilah khobar. Khobar yang berupa jumlah, ini kan ambatakum itu jumlah fi'liyah. Ambatakum itu kalau dijubarkan ambata dengan kum ya. Ambata dengan kum. Kum itu udah jelas ya sebagai nasab, dalam hal ini sebagai maf'ul. Ambata ini domirnya huwa, yang maka fi'il ini ada di dalam itu. Jadi khobarnya istrinya jumlah fi'liyah, cuman status di sini ya, ini jumlah ismiyah semuanya nih. Ada mutadanya, ada khobarnya, ada mutalib berkhobar. Cuman khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Saja. Begitu. Masih bingung? Em, Kalau jumlah fi'liyah tuh kan isinya ada fi'il fa'il sama maf'ul ya, Ustaz? Ya, tapi nggak harus ada. Kalau Oh, nggak harus ada. fi'il fa'il doang sudah cukup. Oh, oke. Jadi minal artnya apa mutalik bil khobar aja kedudukannya nggak Ya, double. Oke, mutalibil khobar dari rangkaian mubtada yang awal sini. oke, oke. Ini memang di bagian sini yang butuh hati-hati ya. Soalnya ada beberapa apa namanya eh, apa yang dia kedudukannya double gitu ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi coba saya pilih-pilih dulu. Yang pertama yang normal ya. Normal tuh ya isinya misalkan wallahu minal ardi gitu ya. Itu kan mubtada mutalib bil khabar itu normal ya. Atau jumlah fi'liyah semuanya. Ini udah rangkaian campuran. Ada jumlah fi'liyah, di dalamnya ada jumlah ismiyah, ada jumlah ismiyah, di dalamnya ada jumlah fi'liyah. Juga nih contohnya ya. Innaka, inna dengan ka itu harf nasab wa ismuha ya. Dalam hal ini sebagai mubtada. La yukhliful mi'at ya. Ini kan bentuknya fi'il. Nah, fi'il ya berarti dia sebagai khobar di sini penjelasnya. Nah, tapi statusnya sebagai khobar kalau kita jabarkan lagi, dia berupa fi'il, berupa fa'il, dan juga mi'ada sebagai maf'ul. Fi'il, fa'il, dan juga maf'ul. Yang mutalibil khabarnya nggak ada. Gitu mungkin. Kalau ada yang bingung nanti boleh sambil diskusi ya selama sepekan ke depan. Oh ya, apa tadi soalnya Mas Bibias ya hari ini. Kata ittakhadha ya. Oh iya, itu apa sih? Kata ittakhadha. Nah ini ya kenapa saya bilang jelasin sekarang karena agak apa bingung nulisnya gitu ya. Kalau ittakhadha ini memang asal katanya adalah akhadha. Ya, Hmm. akhadha. Kok bisa ya? Harusnya ini ada dua, kalau secara Dua penulisan alif. aslinya, dua hamzah ya. Iya, dua. Ittakhadha. Harusnya ittakhadha. Ittakhadha. Cuman memang ada beberapa kasus ya. Ini masalah penulisan sebenarnya. Jarang jarang diulas ya karena memang apa namanya? Masuknya penulisan ya. Orang-orang Arab itu nggak bisa ngucapin i ya, huruf yang sama itu nggak bisa. Nggak tahu ya kenapa nggak bisanya itu. Cuman yang bagi orang-orang Arab itu kalau dalam beberapa kasus ya, kalau ada hamzah berdampingan begini, mereka nggak bisa di apa mengucapkan itu. Kalau kita kan mudah aja, i. Nah, orang-orang Arab nggak bisa ya. Allah alam saya belum tahu alasan pastinya. Cuman ketika ada kasus begini ya, ya ada pola-pola ya penulisan yang mungkin nggak biasa begitu. Termasuk dalam kasus ittakhadha ini ya. Jadi kan kalau ini ittakhadha memang asal katanya akhoda ya.
sehingga ditulis ya ittakhadha itu menjadi ittakhadha. Ya ada yang menyebutkan, saya kalau saya pernah dengar itu bedanya karena untuk memudahkan lisannya orang Arab. Wa alam ya, lisannya orang Arab. Kok seperti ini bagi kita mudah, mereka sulit, nah itu standarnya Allah alam. Cuman ini masalah penulisan aja. Cuman akar katanya memang kata akhoda. Contohnya nanti ketika masuk amar ya, amarnya nggak pakai takhodu ya, di khodu ya. Jadi ya ini masalah penulisan yang memang nggak bisa Hmm. didetailkan ya kalau dalam i'rab itu, kalau bab-bab seperti ini nggak akan dijelaskan rinci gitu. Jadi Oke, tetap oke. Jadi akar dilebur katanya. gitu ya, Ustaz. Kenapa? Makanya jadi dilebur ke tak setelah Iya, di. dileburkan seringnya begitu. Kalau ada pokoknya ada kasus Hamzah dampingan dengan yang sukun, itu sering nggak dibaca, dileburkan ya, dileburkan ya, bisa jadi ditambahin tasdidnya di ayat setelahnya gitu ya. Dan termasuk kasus ini ya, ini yang dileburkan ke taknya setelah huruf setelahnya. Hmm, hmm, Kalau hmm. dalam tahsin itu ada surat Fusilat ya, kata a jamiu, a jamiu, jamiu. Nah, ini nggak dibaca a jamiu ya, a jamiu, tapi a jamiu dipanjangkan. Ada yang dipanjangkan begitu, ada yang di apa namanya, diikut sertakan di ayat setelahnya atau di huruf setelahnya. Nah, jadi memang apa ya, kalau dulu saya pernah dengar istilah yang saya dengar itu istilahnya karena memang orang-orang Arab kesulitan mengucapkan huruf yang double seperti ini. Termasuk yang paling sering adalah hamzah ya. Hamzah ya, berharokat diikuti dengan hamzah yang sukun, itu mereka nggak bisa gitu ya, mengucapkan susah. Nah, kan nggak Hmm. bisa, susah, sehingga dileburkan. Kita kalau Allah Alhamdulillah. Itu Mas Oke. Mas Siap, Bibis. Ustaz. Syukran. Dan tadi yang lain ada Pak Sidik, Mas Arif, sudah cukup? Kalau Cukup, cukup, Ustaz. Cukup. oke. Insya Allah nanti setelah ini saya mudah-mudahan nggak lupa saya share 3 model soal ya. Ini boleh dijadikan bahan apa namanya, bahan untuk latihan ya. Karena yang paling uh, butuh kehati-hatian ya tadi menjabarkan jumlah atau susunan kalimat ya. Kalau benar salah insya Allah ya ketelitian aja ya. Maksudnya nggak terlalu ribet ya. Tapi kalau yang tadi biasanya kita udah benar, cuman karena salah nyentangnya itu juga bisa jadi salah gitu. Jadi memang perlu banyak latihan di menentukan jumlah kalimat. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan istiqomah pada kita semua. Insyaallah tahun depan kita sudah masuk ujian ya, ini ketiga. Waktunya sama nanti ya, mulai jam 8 maksimal sampai jam 10 ya, maksimal banget ya. Tapi kalau melihat soalnya insya Allah jam 9 atau setengah 10 sudah selesai. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan dan maksimal. Kita bisa masuk ke unit keempat ya, sedikit lebih kompleks daripada unit satu ya. Isinya tambahan-tambahan, beberapa tambahan teori. Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah, Syukron Ustaz. Ustaz. Ye, wa yakum.